Hai, kembali lagi bersama aku di channel Huam Teknologi. Kadang banyak dari akademisi seperti dosen, mahasiswa, ataupun tenaga kependidikan tidak tahu bagaimana cara mengecek atau memeriksa peringkat perguruan tinggi di seluruh Indonesia versi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau versi dari Kemdikbud. Nah, padahal ini udah tercover, ini udah available oleh Kemdikbud versi online. Lalu, bagaimana cara mencari data peringkat perguruan tinggi tersebut? Baik, sebelum video ini kita mulai, apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan drop di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bareng. Oke, kita mulai tutorial cara mencari peringkat perguruan tinggi versi Kemdikbud. Kita buka browsernya terlebih dahulu. Karena ini bukan aplikasi dan ini itu secara online dan bisa digunakan di berbagai macam platform seperti PC, laptop, ataupun smartphone sekalipun bisa mengaksesnya. Kita ketikkan di sini klasterisasi spasi pt.kemdikbud.go.id. Kita klik enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, klasterisasi pendidikan tinggi. Tapi di sini harus memasukkan kode perguruan tinggi, bukan nama perguruan tinggi. Kadang banyak yang masih awam itu tidak tahu apa kode perguruan tingginya. Lalu, bagaimana cara mendapatkan kode perguruan tinggi? Kita klik tab baru di sini. Kita ketikkan pddikti.kemdikbud.go.id. pddikti.kemdikbud.go.id, kita tekan enter. Nah, di sini adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Di sini itu ada kampus, universitas, akademi, terus sekolah tinggi, politeknik, dan lain sebagainya. Ada data-data dosen, ada data-data mahasiswa. Itu tercover di pangkalan data. Atau secara istilah kerennya itu disebut dengan database. Lalu, bagaimana cara mencari kode perguruan tingginya? Nah, di sini ada search bar atau kolom pencarian, kita klik aja. Misalkan kita ketikkan perguruan tingginya. Misalkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, di sini akan muncul sekilas nama PT atau perguruan tinggi itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NPSN. Nah, ini adalah 061019. Jadi yang ditekankan di sini adalah 061019. Kita kembali lagi ke klasterisasi. Nah, kita ketikkan kodenya 061019, lalu kita klik cari. Nah, ini datanya, data peringkat perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kodenya ini, namanya ini, dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu bagaimana cara membacanya? Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu secara nasional berada di peringkat 172 secara nasional seluruh Indonesia, yang berada di klaster 4 karena memang ada klasternya tersendiri, klaster 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Yang berada di klaster 4 itu peringkat 26, kalau di klaster 4 berada di peringkat 26, sedangkan secara nasional itu berada di peringkat 172, dan jumlah perguruan tinggi di klaster 4 itu ada sebanyak 400. Nah, apa maksudnya klaster ini? Kita coba di sini cari dari artikel Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, umumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2020. Nah, ini seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Oke, nah, dari hasil analisis terhadap data-data, jadi secara nasional itu terdapat sebanyak 2.136 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik itu universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik, institut, dan lain sebagainya. Maka diperoleh hasil klasterisasi perguruan tinggi tahun 2020 yang terdiri dari 5 klaster. Jadi di sini ada sebanyak 5 klaster seperti 5 tipe atau 5 macam dengan komposisi. Klaster pertama itu klaster yang paling tinggi, ada sebanyak 15 perguruan tinggi. Sementara itu di klaster selanjutnya, klaster 2 itu ada 34 perguruan tinggi. Klaster 3 ada 97 perguruan tinggi.
klaster 4 ada 400 perguruan tinggi, dan klaster 5 ada 1590 perguruan tinggi. Jadi biasanya universitas-universitas yang bagus terkemuka itu masuknya di klaster 1 dan klaster 2. Klaster 3, klaster 4, klaster 5 itu adalah universitas-universitas yang tengah berkembang dalam prosesnya. Nah, ini adalah sekilas mengenai klaster, dan ini tidak ada dikotomi antara PTN maupun PTS. Tidak ada perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, di sini apabila kita melihat di sini, kalau secara nasional itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto berada di peringkat 172 dan berada di klaster 4. Kalau di urutan di klaster 4 itu ada di urutan ke-26 dari 400 perguruan tinggi di klaster 4. Kalau ini urutan 172 secara nasional dari 2136 perguruan tinggi. Lalu, coba kita mencari data peringkat perguruan tinggi yang lain. Misalkan di sini di PDDikti, kita kembali PDDikti lagi. Misalkan kita ingin mencari Universitas Brawijaya. Nah, di sini akan muncul nama perguruan tinggi Universitas Brawijaya dengan NPSN 001019. Jadi ini yang dihafalkan 001019. Kita kembali ke klasterisasi. Kita cari kembali 001019. Kita cari. Nah, di sini kodenya 001019 untuk Universitas Brawijaya. Kita baca data-data ini. Universitas Brawijaya berada di urutan ke-8 atau peringkat 8 secara nasional dari 2136 perguruan tinggi yang berada di klaster 1 atau klaster teratas. Sementara itu, di klaster 1 berada di urutan ke-8 juga dengan jumlah perguruan tinggi pada klaster 1 itu ada sebanyak 15 perguruan tinggi. Ini untuk indikator-indikatornya bisa dilihat, bisa di-scroll ke bawah, ada input, proses, output, outcome, skor total, dan lain sebagainya. Misalkan salah satu contoh lagi, kita cari kembali ke pangkalan data lagi. Misalkan kita mencari universitas, misalkan Negeri Semarang. Nah, di sini Universitas Negeri Semarang 001041. 001041 kita cari. Nah, ini kode Universitas Negeri Semarang. Di sini berada di urutan ke-18 secara nasional dari 2136 perguruan tinggi yang berada di klaster 2. Jadi kalau tadi Universitas Brawijaya di klaster 1, ini Universitas Negeri Semarang berada di klaster 2, dan urutan di klaster 2 itu pada peringkat 3 dengan jumlah perguruan tinggi di klaster 2 ada sebanyak 34 perguruan tinggi. Data-data ini itu secara dinamis akan diupdate setiap tahun atau secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi begitu sangat mudah bagaimana cara mencari data atau kita ingin tahu peringkat perguruan tinggi terupdate versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini bisa diakses di berbagai macam platform seperti PC, laptop, bahkan smartphone sekalipun tanpa aplikasi. Begitu bagaimana cara mencari data peringkat perguruan tinggi. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan drop di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Apabila dari kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Jadi begitu saja video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain. See you!